Kamu tahu Mas Karebet ketika dia menjadi Raja Demak, tapi dia memilih beristana di Pajang, itu ada yang tidak terima, yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi raja, yaitu Haryo Jipang atau Haryo Raden Penangsang. Ya, Karebet ini sakti luar biasa. Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat. Kiai Sangkelat ini yang membuat adalah Empu Supo Anom. Itu empu nomor 1 kerajaan Mojopahit yang pernah dicuri keris ini dari kerajaan Demak oleh oleh Ki Maling Celoring. Tadi tahu Grung Maling Celoring? Celoring itu asal usulnya iku ana wong jenenge Ki Celoring di Blambangan kono. Carane mlebu omahe wong iku gak perlu lawang, gak perlu bolongan, pokoknya ana lampu titik set mlebu deh. Maka dia berhasil mencuri Kiai Sangkelat ini di kerajaan Demak. Wes digonang Blambangan, Sunan Kalijaga roh, oh gampang pos supaya konang Blambangan pura-pura dadi pandai besi. Wes pokoknya diatur ke Sunan Kalijaga iso balik meneh lah. Akhirnya dicekel Karebet. Nah Karebet ini mau ngelawan arek cilik jenenge Haryo Penangsang gak enak sih. Arek cilik pendidik kok tak sikat temenan kon. Akhirnya yang dikongkon ngeladani anak angkatnya yaitu Jebeng Sutowijoyo atau yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Itu ya. Saya kasih tahu, Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga ini kan seperti saudara dan senior dan junior. Mereka satu satu perjuangan, satu misi segala macam. Meskipun Sunan Kudus agak Syiah, Sunan Kalijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, Sunan Bonang, Haryo Penangsang ini muridnya Sunan Kudus, sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijaga langsung. Ini mereka konflik berdua, si Kudus sama Kalijaga tidak bisa kok menyelesaikan konflik mereka. Akhirnya terjadilah peperangan toh. Duel antara Haryo Jipang melawan siapa? Sutowijoyo. Dan itu pun menangnya Sutowijoyo karena strategi politik. Jarane Haryo Jipang jenenge gagak rimang, jaran lanang berancah. Mulane politiknya aku tak perang musuh Haryo Jipang nggawa jaran wedok. Iki kurang tahu kok pikir kan ya. Nggawa jaran wedok sing seksi. Jadi akhirnya ditambahi susu loro di sore kan gitu. Anggur ngomong seksi ngono gemeriyuk. Oke? Kan ngerti tau ceritanya nyenengke kok. Nek ceritanya itu memang dramatis. Akhirnya tidak terkendali gagak rimang ini. Jadi Haryo Jipang di seberang sungai, Panembahan Senopati di sini, Jebeng di sini. Begitu si gagak rimang ngelihat kuda ini, dia langsung meloncat menyeberangi sungai di luar kendali Haryo Jipang. Nah, ketika kudanya larat seperti itu, dia tidak mampu menguasai dirinya, sehingga tombak Kiai Banca si Jebeng Sutowijoyo ini masuk ke perutnya Haryo Penangsang. Nah, ketika ditarik, ternyata ususnya membaur keluar sampai akhirnya ngguleti sak wetenge sak nggon sabuke, sehingga ketika Haryo Penangsang menarik kerisnya, ususnya brodol, kena kerisnya dhewe mati. Lho nyenengno iku. Artinya adegane iso-iso ae lho. Ana wong mati ususnya. Saya terus dadi eling Cak Nur. Cak Nur Oleh Majid itu meninggalnya dalam keadaan ususnya masih di luar perut, dan aku takon nang Bu Bumi ki kapan jari dokter iki ususnya dilebokno, jari dokter anu ngenteni Cak Nur sehat. Mboten kualik ta. Nek prasa kula Cak Nur sehat ususnya dilebokno lha ngoten sih. Nek jari dokter gak Cak Nur dinteni sehat sik kae ususnya dilebokno. Iki sing bener sing ndi filsafate. Itu juga yang terjadi pada Haryo. Jadi Sunan Kalijaga sampai akhir hayatnya tidak mampu mendamaikan dua orang ini, bahkan dengan Sunan Kudus. Satu, jadi gak iso masih aku kate lapo-lapo ndek dunia iki, nek aku gak iso Gusti Allah mentakdirkan aku gak iso mengatasi masalah, ya gak masalah, yang penting aku berjuang terus. Dan Sunan Kalijaga meneruskan perjuangan sampai awal Mataram.
masuknya tak kandani. Kenapa Mojopahit kok dibawa ke Demak? Karena ada semburan lumpur di Canggu, ada lempengan bumi yang bergeser yang membuat struktur pertanian menjadi kacau di ujung Mojopahit itu, sehingga infrastruktur pertaniannya menjadi tidak mampu lagi menyangga perekonomian Mojopahit. Maka Sunan Kalijaga berpikir harus menoleh kepada perdagangan global, harus menoleh kepada ekonomi pesisir. Maka ditransformasikanlah dari kerajaan yang agak di pedalaman, yaitu di Mojo Agung, Canggu, Mojokerto, itu diseret ke pinggir pantai, yaitu ke Demak di desa Gelagawangi, dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan dan lain sebagainya. Dan itu Sunan Kalijaga luar biasa. Nek wong gak ngerti perekonomian gak iso duwe ide kayak ngono iku. Jadi Sunan Kalijaga iku duduk seniman yang berdakwah dengan seni. Sunan Kalijaga ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang mumpuni, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ekonomi pesisir ini kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang tegas. Jadi Raden Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir iku pekewo, kate beristana di Demak itu pekewo. Aku tak ndek pinggir-pinggir, aku tak ndek Pajangai. Dia lupa bahwa dengan dia masuk ke Pajang, maka seluruh infrastruktur keraton juga akan pindah ke pedalaman. Jadi perekonomian global yang diciptakan Sunan Kalijaga menjadi masuk ke pedalaman. Sunan Kalijaga tidak setuju, tapi sudah terlanjur. Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karebet dengan Aryo Jipang. Itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Aryo Jipang bisa dibunuh oleh Panembahan Senopati, akhirnya Panembahan Senopati diberi hadiah oleh Mas Karebet tanah Mentau. Dan Mentau itu sangat pedalaman. Maka terjadilah degradasi politik dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman. Itu pun degradasinya double. Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan ke pertanian, tapi legitimasi spiritualnya pun berubah dari Wali Songo yang semula menjadi background politik berubah menjadi Nyai Roro Kidul. Nah, Panembahan Senopati kemudian sirsiran dan kawin sama Nyai Roro Kidul sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semua rabi karo Nyai Roro Kidul. Atimbangane tak kongon pegatan Roro Kidul tak kon jilbaban ngono ae saiki. Saya gak angel-angel temen-temen. Wis saiki sembahyang 5 waktu semua. Nyai blorong barang wis sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang melok jemuan barang. Ngono ya kanca-kanca ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ayo belajar sejarah supaya Anda tahu Anda ini Garuda. Anda ini bangsa besar. Kan itu kan selalu saya omongkan di Bang Wetan. Tidak apa-apa sampai akhir hayat Anda belum berhasil, tidak apa-apa. Anakmu yang berhasil, nek gak anakmu putumu. Tapi kita bangun kembali paruh yang baru itu, kuku yang baru itu, dan tidak pernah putus asa. Gak direken karo pemerintah, gak direken karo Indonesia, anggitmu Bang Wetan direken ngono ta ya apa? Kene ya gak ono sing ngreken. Gitu loh. Ayo direken-reken dhewe. Kok repot. Geden di Bang Wetan karo Indonesia aku takon, secara nilai. Secara nilai. Komprehensinya, kedalamannya, ketinggiannya, ketajamannya, gede mana Indonesia sama Bang Wetan? Pernahkah Indonesia mencapai ilmu-ilmu seperti ini? Tidak kan? Lagi lebih besar Bambang Wetan. Lah iya, wong jelas Bambang Wetan luwih gede timbang Indonesia, kok kon njaluk digendong Indonesia? Lah dengkek Indonesia gendong Bambang Wetan. Kon sing kudu gendong Indonesia, betul enggak? Kamu jangan minta diakui loh yang lebih kecil dari kamu. Tidak kuat hatinya, tidak kuat pikirannya. Kamu yang lebih besar dari mereka, kamu yang menampung mereka, kamu yang punya kebesaran jiwa kepada Indonesia. Ngono. Bung Karno iso pidato ngene iki. Mangkel aku suwe-suwe.
Lho nek Sunan Kalijaga ngene iki, seluruh ilmu dia kuasai sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terakhir sekali jaga kedawan-dawan, nanti saya minta Pak Wiwit sama Pak Huda, Cak Dil, Cak Nang sama Mas Toto untuk maju. Kiai Haji Toto Raharjo, sudah lama kita tidak ketemu. Sudah banyak ayat-ayat yang dia hafal. Oke, sebelum mereka masuk nanti kita akhiri dengan itu. Terakhir Mas, soal wayang ini, saya mohon Anda nurusin itu, karena wayang ini akan ditransformasikan ke dalam berbagai macam formula sesuai dengan perkembangan teknologi. Meskipun pedalangan yang seperti itu tetap berjalan dan akan tetap kita hormati, mereka juga harus belajar menghormati wayang digital. Karena masalahnya adalah itu mbahmu dhewe iku. Cakil itu termasuk homo erectus. Ya. Cakil, kalau Abimanyu homo sapien. Homo erectus yang tersisa, yang di tikungan iblis sudah saya katakan, itu dulu diusir dulu oleh Kanzul Jannah. Atau jadi gini, iblis itu disuruh Tuhan ke bumi, ke Pulau Jawa, terus itu bilang sama homo erectus, sebentar lagi saya akan bikin homo sapien, diawali dengan Adam. Kamu semua siap ikut Adam, kalau tidak kamu musnah saja. Kan gitu. Akhirnya buto-buto dikandani karo Semar. Semar itu siapa? Semar itu Sumara Bumi. Sumara Bumi itu ya iblis itu. Iblis itu adalah malaikat yang paling besar jiwanya, sehingga dia mau dikutuk-kutuk karena dia yang paling kuat. Kalau Jibril tidak kuat. Nek Semar kuat ya elek-elek wong terus, anggere ana wong elek iblis. Jadi iblis itu kuat hatinya, besar jiwanya, sehingga dia mau menjadi antagonis di dalam seluruh kehidupan manusia. Lho iki rada angel ndelok wacana kaya ngene iki. Kiai-kiai ya apa-apa gak krungu. Iki nek dibantah yo angel, gak dibantah yo medeni iki kan gitu. Nggih ta mboten? Loh, Anda pikir iblis musuhnya Tuhan? Iblis itu nangis nek dituduh. Kan waktu Anda nonton tikungan iblis kan terakhir iblis nangis. Loh, saya kok dituduh musuhnya Tuhan? Nggak berani saya sama Allah. Saya nggak berani. Gila apa? Bukan saya punya kerajaan terus Allah punya kerajaan terus aku melawan Allah. Nggak ada kemungkinan. Allah itu nomor satu, Muhammad itu idolaku. Dan setelah Muhammad tiada, aku tidak punya gairah lagi untuk menggoda manusia. Kan begitu kata iblis. Terus dia selawatan. Loh temenan loh ya, iblis selawatan. Loh apa nggak boleh iblis selawatan? Anggap iblis sing gawe awake dhewe sing gawe sapa? Sing ngongkon sapa? Gusti Allah. Ya apa sih kan ini? Bener tak gak? Emang ada yang bisa melawan Tuhan? Iblis yang tidak bisa. Setan tidak ada hubungannya sama iblis. Setan itu gayananmu dewe. Minal jinnati wan nas, bikinanmu sendiri. Dadi nek awakmu auzubillahi minasyaitonirrajim iku aja ndelok kono, delok raimu dhewe. Oh iku sing kene berlindung dari raimu dhewe. Wacan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengipas-ngipas hati manusia. Siapakah dia? Mereka adalah dari jin dan manusia. Lah kok iblis disalahno? Iblis bukan jin, bukan manusia. Setan itu yang yuwaswisu fi sudurin nas itu berasal darimu sendiri dan dari jin. Kan begitu. Jelas kayak ngono kok. Nah Anda ikut kepercayaan Katolik internasional, Kristen internasional yang membedakan, yang mempertentangkan kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Tersinggung Tuhan. Oh no tak kerajaan liyane aku. Tuhan kan tidak pernah marah sama orang-orang kafir. Kamu kafir enggak masalah. Cuma ojo manggon di omahku kon. Halo kok. Ten pundi kula lungone. Untuk apa Tuhan marah? Kan Tuhan cuma mengatakan barang siapa yang keberatan terhadap kehendakku, barang siapa yang tidak terima dan tidak ikhlas menerima keputusanku, aku persilahkan untuk keluar dari bumi dan alamku. Carilah hidup di tempat yang lain. Pun ngoten ta.
Lah terus ten pundi kula mlayu. Ada wong nyolong barangku ya lucu. Nyolong terus kok singitno. Gusti Allah lak guyu dhewe. Kon rono kepethuk aku, rene kepethuk aku, runu kepethuk aku. Lah kok singitno ndek endi olehmu nyolongku lho, kok singitno ndek endi? Lah aku lapo nyolongku lapo? Wong nang ndiae kepethuk aku. Terus mari ngono seniman menulis drama monolog Butet Ketara Harja mencari Tuhan. Tuhan nang omahku nun ya apa arek-arek. Lah kok saiki ket ndoleki aku lho. Lah sing gawe dekne sing ku aku ket biyen arene. Lah kok saiki moro-moro mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan. Gusti Allah bingung lho. Aku gak kene ket biyen le. Jadi ya teman sekalian ya, mudah-mudahan ini membuat Anda jadi Garuda tadi. Beneran Garuda itu beneran, dan kita bangsa besar. Dan wayang ini Pak bukan itu India, bukan orang India, bukan itu khasanah dari India. Orang India itu provinsi kita, pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Memang mereka yang berkarya, tapi mereka kita suruh menulis tentang kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Puntadewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Yot bahwa sampean turunane belung elok isalan lah. Ono sing turunane canggih, ono gak masalah. Maka karena mereka nulisnya itu teknis akademis, disempurnakan oleh Sunan Kalijaga. Ndak bisa cuman Mahabharata garing koyok ngono. Kudu ana fungsi Ponokawan. Dewa karo Semar iku, wong cilik karo dewa iku kudu sambung. Karena di Mahabharata asli tidak ada. Yang namanya Panembahan Ismaya kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Jadi ajaran demokrasi itu gak usah ono demokrasi zaman biyen kene wis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena nek kon ngomong kan ngene, nek asli ini kan strukturnya gini kalau feodalisme. Brahma sampai Sudra, betul loh? Iki lak lurus ngene. Lah kalau iki lak dirusak karo Sunan Kalijaga dikai Semar. Semar nggone ndek ndi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti aku kudu sambung kene karo kene, berarti mubeng. Betul enggak? Menjadi gini, ndak kita begini. Wong iki Panembahan Ismaya, iki Semar. Kudu nyambung ini. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi. Bukan Quran itu barang sebelum Quran ndak ada informasi Quran, ya ada. Saiki ki wong-wong iki rada ngawur sing anggite biyen iku Quran itu segala-galanya, memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah. Tapi gak Nabi Daud nganggo Quran ta? Lah mboten sih. Nabi Isa ya gak. Nabi Muhammad wis meh gak ono lho kae jangkep Qurane. Nggih ta mboten? Bukan saya merendahkan Quran. Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi ojo lali Nabi Adam iku modho ndek bumi gak kok terus gembol Quran ngono gak. Gurung ono Quran waktu iku. Dan dunia dengan ada Al-Qur'an itu segini dibanding sak depo dunia tanpa Al-Qur'an. Betul enggak? Jadi ayo nganggo Quran dan hadis, tapi jangan lupa sebelum ada Al-Qur'an mushaf yang dimulai dari Iqra, Alif Lam Mim sampai Qul Binas, ada Al-Qur'an yang sudah abadi sejak awal, yaitu Al-Qur'an fi anfusikum wa fil afaq, yaitu Al-Qur'an yang berupa anugerah-anugerah Allah di alam semesta dan di dalam dirimu masing-masing. Itu ayat-ayat Allah namanya. Nah, yang ayat-ayat literer dirumuskan itu namanya Al-Qur'an. Terus kalau pegang Al-Qur'an kudu wudu. Tak ngono saiki. Nek Qur'ane sing dicetak iku kudu wudu, tapi nek Qur'ane ndek BlackBerry ta ndek iPhone gak wudu. Ono peraturan ngono iku. Dadi nek Qur'an ndek handphonemu iku gak kudu wudu. Tapi nek Qur'an sing dicetak iku kudu wudu. Iku mulane ta sinau. Quran itu nilai.
Kalau Quran yang ada di masjid itu namanya mushaf. Itu kertas sama tinta. Dan mayoritas kertas sama tinta yang menjadi mushaf itu bikinan Cina. Jadi yang kamu hormati itu bukan kertasnya, betul enggak? Bukan tintanya, nek tintanya bikinan Cina kok. Mulane meskipun itu di handphone ya kamu hormati. Nah saya kira handphone gak diapa-apa, nek Quran disuwun ngene iki nang pinggir. Ya bener ya apik, cuman terus ojo terus kalau yang di masjid itu harus kita gini kan, kalau di handphone enggak apa-apa, itu enggak harus wudu gitu loh. Itu bukan Quran, itu mushaf. Quran itu nilai ditulis supaya sambung kepada kebudayaan manusia dengan cara menuliskan manual yang namanya mushaf. Wayang yang ngono. Mahabharata itu nilai struktur ajaran terus diantarkan kepada Anda dengan wayang pipih, wayang golek dan sebagainya. Sekarang diantarkan oleh beliau dengan sistem digital. Podo nilainya, wayangnya ya podo. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, wayang itu jangan dianggap itu barang asing. Itu lahir dari kakek moyang kita sendiri, dan pelakunya adalah kakek moyang kita sendiri. Parikesit berakhir kekuasaannya karena banjir Nuh, karena Krakatau meletus, menenggelamkan 2/3 bumi, mencairkan kutub selatan. Itu semua dulu di sini. Maka ini negara ndak butuh dunia aslinya. Kene iki nek ana presiden Indonesia wani mengembargo dunia, selesai masalah. Ya toh? Kene wedi diembargo dunia. Loh, embargoan kan cakarmu kan gak iso. Lha nek kene iki wong Indonesia kok. Boto ae iso mangan kok. Gak ono beras mangan boto ya iso, karek biasakno 2 dina 3 dina. Wis sembarang. Gak iso jangan ya sandale diirisi dicecek ya iso. Wong Indonesia. Dan siapa yang lebih kaya dari kita? Nah, kita bukan akan sombong kepada dunia, tapi juga haram kalau kita berendah diri kepada dunia, seperti presiden kita sekarang. Ya. Kita tidak akan sombong, tapi kita adalah raja wali. Kita akan melindungi mereka, bukan kita akan menginjak-injak mereka. Kita akan mangku mereka. Kita akan punya hamengku buwono. Jogja yang mengko hamengku buwono ya. Memangku dunia. Jadi kalau kita menguasai, caranya memangku. Cara kita menguasai kan mangku toh. Wes arek sir-siran sing wis kena atine mesti dipangku toh. Caranya lak ngono. Itu oke. Silakan Ibu, sudah larut malam, silakan nanti di rumah cari pangkuan masing-masing. Kita sekarang mohon istirahat 5-7-10 menit. Sambil saya mohon dengan sangat Mas Wiwit, Mas Huda, Mas Toto, Cak Dil, Cak Nang untuk maju ke depan. Terus kita dengarkan bersama-sama. Mari kita bernafas. Mari kita masukkan Yang Maha Agung menjadi bagian terpenting dari jiwamu, yang bersemayam di dalam nur dadamu. Fi afidatikum wa fi qulubikum, di dalam hatimu dan di kandungan nuranimu. Anda memejamkan mata monggo, Anda tidak memejamkan mata monggo, tapi mari kita berkonsentrasi dan mendaya gunakanlah bunyi-bunyian dari Kiai Kanjeng ini agar supaya besok pagi Anda tidak hanya memiliki kuwah dari Allah, tapi Anda juga memiliki energi sultan pada diri Anda masing-masing. Pekerjaanmu akan lebih beres, urusanmu akan menjadi lebih maslahat, keluargamu akan lebih rukun, temanmu akan lebih banyak, dan labamu akan lebih melimpah. Amin ya rabbal alamin. Kalau engkau beli sesuatu murah, kalau engkau menjual sesuatu mahal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tekno, Allahumma tuhno. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun, Mas Suko, Mas Parto, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini kelanjutan dari yang di Sidoarjo barusan saya sama Cak Nun. Jadi tanggal 25 kemarin di Sidoarjo sudah dilaksanakan pemilu kada, dan saya bersyukur dan bergembira saya tidak meraih suara terbanyak di pemilu itu.
Ini yang terpenting. Kenapa demikian? Saya merasa bersyukur dan bergembira. Ada banyak faktor yang melandasi pemilu kada. Jadi saya sedikit cerita bahwa majunya saya ini bukan semata-mata dikarenakan keinginan saya pribadi. Jadi saya ini kebetulan seorang guru, seorang dosen, dan saya cukup bangga dan bahagia dengan kehidupan saya untuk transformasi keilmuan. Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba saya diminta oleh Cak Nun untuk mendampingi salah satu kandidat untuk maju pilkada. Dan itu permintaan itu kalau nggak salah kurang 2 hari sebelum pendaftaran dimulai. Jadi pendaftaran tanggal 27, tanggal 25 saya diminta. Tapi karena yang meminta ini Cak Nun, saya hanya bilang kalau ini perintah saya siap laksanakan. Karena ini yang perintah Cak Nun. Nah ternyata bukan ujuk-ujuk Cak Nun perintah saya. Ternyata prosesnya 2 tahun. Ketika saya sebelumnya sekitar 3 tahun yang lalu itu didampingi oleh Cak Nun bersama-sama dengan korban lumpur yang ada di Sidoarjo. Nah, mulai itulah saya kemudian ikut dalam pilkada dan saya merasa Cak Nun perintah saya itu, saya ketika ngurusi lumpur itu ibaratnya masih TK dan itu oleh Cak Nun mungkin dianggap lulus dan saya disuruh untuk masuk ke kelas 1 SD, di mana sesuatu dunia yang lain itu saya temui pada pemilu kada di situ. Dan 3 bulan itu saya mengerti betul bagaimana kemudian carut-marutnya demokrasi yang ada di negeri kita ini. Saya merasakan pada tingkat pemilu kada kabupaten itu perilaku-perilaku menyimpang dari para politisi, perilaku-perilaku menyimpang dari para tokoh ulama dan masyarakat, perilaku-perilaku menyimpang, dan saya melihat bahwa di dalam pilkada itu semuanya bisa dientertainerkan. Jadi tidak hanya lembaga pendidikan yang diinternerkan supaya menjadi mahal, tidak hanya kesehatan yang kemudian menjadi wilayah entertainer sehingga menjadi mahal, ternyata agama pun juga dientertainerkan bisa di saat pilkada. Jadi ini yang menurut saya bisikan dari Cak Suko, inilah yang disebut dengan kapitalisasi agama. Jadi betapa misalkan tahlil dan yasinan itu menjadi satu hal yang biasa di masyarakat kita, tetapi karena pilkada itu kemudian tahlil dan yasinan itu dimintakan dana dan itu sangat luar biasa masif. Itu yang saya alami selama 3 bulan. Nah, tanggal 25 biar tidak terlalu malam, tanggal 25 kemarin itu menurut saya ketika mulai bulan Mei, Juni, Juli, saya berusaha maksimal bagaimana kemudian meletakkan sebuah idealisme dalam pemilihan kepala daerah. Idealisme yang saya maksud adalah bahwa seorang calon pemimpin kepala daerah itu harus jelas menunjukkan visi misinya. Tapi visi misi ini bukan sesuatu yang kosong, tetapi harus dibangun dengan sesuatu yang memang betul-betul ada keikhlasan untuk membangun sebuah struktur masyarakat melalui visi misi dan program kerja. Nah, tetapi rupanya di masyarakat kita visi misi itu nggak terlalu berharga, nggak terlalu penting karena sifatnya retorik. Jadi dianggap orang bilang ya kapur barus nang jero lemari, gedabrus gak mari-mari. Jadi ini retorik. Nah, yang kita bangun seperti itu. Nah, perkara kemudian dari visi misi itu masyarakat memahami, terus kemudian menjelang pilkada itu ada serangan fajar atau sodoko politik. Saya bilang sama warga diterima saja. Tetapi ketika visi misi dari seorang calon dipahami, maka yang ia pilih adalah calon yang memang betul-betul mempunyai visi misi, mempunyai latar belakang bersih dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, itu ideal saya, itu angan-angan saya. Jadi kita berkali-kali kampanye di mana-mana untuk menyebarkan visi misi, program kerja kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat madani, membangun Sidoarjo Metropolis. Itu dianggapnya bukan hanya semata-mata kapur barus tadi itu. Nah, tanggal 25 kemarin, sebenarnya tanggal 23-24, survei kami itu 2 kandidat itu beriring-iringan. Bahkan 3 survei yang kami pegang, saya atau dengan pasangan saya itu unggul 1,2%. Wah, luar biasa. Nah, saya pikir satu hari itu tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga kemudian saya yakin untuk membangun idealisme
membangun Sidoarjo ke depan itu bisa dilaksanakan. Nah, begitu tanggal 25 coblosan itu sudah mulai ada bukan lagi petasan, tapi sudah ada mulai bom. Dan itu dilaksanakan secara masif. Bahkan beberapa tempat itu di depan TPS dengan langsung bagi-bagi, ada aparat di situ, ada panwas di situ, tapi nggak ada satu reaksi apapun. Dan ketika jam 1 kami dengan LSI mengadakan quick count, jam 2 ini sudah diketahui, saya kebetulan sama Rizal Marlarangeng dipanggil. Mas, kalau ini kenyataannya, ini kayaknya kita kalah. Saya bilang, kenapa bang? Saya nggak tahu, ini sudah konstan. Yang nomor ini sudah 60%, yang ini masih sekitar 19%. Dalam hitungan logika ilmiahnya statistik, ini nggak mungkin, ini mesti kalah. Maka ketika dinyatakan kalah tidak prioritas itu, saya cek 18 kecamatan. Saya telepon tenaga di lapangan menginformasikan tidak ada petasan-petasan, tapi itu sudah bom dan dilakukan secara masif. Artinya masyarakat kita ternyata penyampaian visi misi dan lain sebagainya itu ya sifatnya tadi itu hanya retorik, tapi yang penting adalah itunya. Maka ketika itu saya paham, oh ternyata masyarakat kita memang nggak bisa dibangun, belum bisa dibangun. Jadi mereka tidak bisa melihat lagi siapa calon dan ini dan itu sebagainya. Pokoknya ada pragmatisme itu yang dia lakukan. Jadi disinilah kemudian saya melihat idealisme saya dengan pragmatisme masyarakat tidak nyambung. Daripada begitu, saya langsung masuk ke kamar hotel di Sun City itu, kebetulan kita di situ. Saya terus tidur. Dan karena nggak beban, saya tidur. Nah, ketika saya tidur itu rupanya banyak telepon yang masuk dan karena nggak saya terima karena saya tidur, dikira saya shock. Padahal tidur. Loh, kenapa saya bisa tidur? Saya terus terang saja bersyukur. Kenapa bersyukur? Ternyata saya tidak mendapatkan suara mayoritas itu bukan karena visi misi jelek. Kalau misalkan masyarakat mengatakan, loh kenapa nggak milih nomor 5? Wah, visi misinya jelek. Itu saya baru sedih. Kenapa nggak pilih nomor 5? Oh, ya ada indikasi nomor 5 ini pasangannya korup. Itu saya baru sedih. Kenapa nggak pilih nomor 5? Oh, nomor 5 itu sudah nggak bagus. Itu baru sedih. Ternyata kenapa nggak milih nomor 5? Karena nomor sebelahnya itu memberikan sesuatu yang lebih banyak dan itu kita tidak bisa berikan. Lah nek ngono carane, ya saya mesti bersyukur gak dipilih, kan begitu. Sebab kenapa? Kita tahu berapa sih gaji bupati? Kalau saya lihat kemarin hanya 780.000 untuk 2 orang per tahun. Gaji wakil kira-kira 300 juta, bukan ribu juta, 300 juta per tahun. Dikalikan 5 tahun 1,5 miliar. Dengan uang itu kan gak cucu. Dari mana memungkinkan kalau gak pakai misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian membuat saya bersyukur saya dihindarkan dari permasalahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya gembira. Gembira kenapa? Gembira tidak menjadi bupati atau wakil bupati. Bayangkan kalau saya punya idealisme untuk membangun struktur masyarakat dengan pragmatisme masyarakat yang ada gitu, saya pikir bupati tidak gemuk malah mati kurus. Ini yang membuat saya gembira. Makanya begitu kemarin ini meskipun belum diumumkan siapa pemenangnya, melihat quick count itu, saya tadi mulai siang motong sapi 2. Dan sapi itu bukan dari saya, itu urunan spontanitas teman-teman. Kita mensyukuri dan kita potong sapi 2 ini sebagai simbol ternyata memang masyarakat susah dan 2 orang ini jadi korban dan dipotong saja. Setelah itu dagingnya dibagi-bagikan. Malam tadi kita bergembira bersama-sama dan kemudian bergembira bersama-sama. Saya ajak seluruh komponen saya terutama korban lumpur karena mereka selama ini setiap ketemu saya mesti nangis. Pak, gimana Pak? Mesti mengeluarkan air mata. Saya bilang seharusnya sampean gembira, saya nggak kepilih. Maka tadi saya ajak gembira semua. Cak Nun kemarin ngasih saran ayo ambengan, tumpengan. Tapi tumpeng itu kan biasanya kan kerucutnya di atas ya kan. Nah karena sistem struktur otak masyarakat kita sudah terbalik, kita balik tumpeng itu. Jadi lincipe ku ono nisor, sing gede ono ndukur. Ternyata bisa. Tadi dimancapno gini nggak tahu caranya gimana, tadi bisa. Luar biasa. Nah, inilah menurut saya teman-teman dari perjalanan ini, di antara teman-teman yang ada di sini barangkali memaksakan diri untuk mencalonkan kepala daerah,
saya kasih, nggak perlu banyak-banyak kampanye. Tipnya, nggak perlu banyak-banyak mengeluarkan visi misi, sebab masyarakat kita nggak tahu visi misi. Daripada untuk pertemuan itu kumpulno duit tok, kejarno kumpulno duit sampean niku. Engko nek wis payahe kate coblosan, bagin mesti menang. Dan setelah itu korupsilah banyak-banyak, gitu ya. Nek gak ketahuan syukur, ketahuan rasakno buiku, kan gitu aja. Jadi inilah yang kemudian menjadi dasar kita, Cak Nun. Ternyata kita untuk membangun sebuah masyarakat yang bagus itu memang masih membutuhkan satu tenaga. Tetapi kemudian saya katakan sama teman-teman tadi, jangan khawatir. Justru kita tidak menjadi pejabat itulah kita bisa membangun community development yang lebih bebas dan lebih mandiri untuk kesejahteraan kita semuanya. Saya pikir itu yang menjadi poin kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Rek, aku kepingin jelasno coro desa. Jadi ada kelompok yang sudah mengeluarkan uang 7,8 triliun sekarang untuk membangun rumah 13.000 warga lumpur. Itu saya kawal supaya mereka benar-benar dibayar, dan alhamdulillah memang dibayar 6 kali lipat harga tanahnya dan 5 kali lipat harga rumah. Jadi sekarang mereka agak lumayan kesejahteraannya, dan insya Allah dalam waktu setahun sampai 1,5 tahun ke depan semua sudah beres. Tapi saya tidak terima hanya dibikinin rumah. Itu pun juga kan dibikin rumah bukan karena kesalahan hukum, bukan karena vonis, tapi karena nurani saja, dan itu urusan saya sama yang bersangkutan, bukan urusan negara dan pemerintah dan hukum Indonesia. Terus aku yang jaluk ojo mek iku rek nek kon kate, ini kan masalahnya bukan kamu kaya, bukan kamu besar, bukan kamu hebat dan berkuasa. Yang muraih itu adalah kemuliaan atau karomah. Nek ngono disisano ae gawe yo community development di Sidoarjo, membuat sejumlah perusahaan-perusahaan yang bisa menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Nomor 2, memandu masyarakat dan memberi fasilitas di bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Jadi misalnya subsidi untuk pelajar-pelajar dan mahasiswa diperbanyak dan seterusnya. Pokoknya ada Komdev lah. Nah, karena ada dalam tanda petik instruksi saya seperti itu, maka mereka juga kalau gitu tolong diamankan, Cak, supaya benar-benar kita laksanakan. Akhirnya mereka minta Huda. Kalau gitu, kalau Huda bisa ikut memimpin di Sidoarjo, maka community development yang kita kembangkan di sana bisa lebih beres. Tapi aku keberatan Huda dijaluk melok merentah. Itu negosiasinya sampai 2 tahun. Baru Huda akhirnya saya lepas. Setelah Huda saya tanya, Hud, kon gelem tak lebokno Kawah Condro di muka taga. Tapi loro kabeh lho kon kok. Nek itu perintahnya Cak Nun, ya saya jalankan, insya Allah itu untuk mencari ilmu dan untuk mematangkan hidup saya. Akhirnya saya loloskan Huda, oke melo karo ngecek situ. Tadi kan saya sudah ngomong ada ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Nek sepengetahuan saya, rakyat Indonesia itu ada 3 macam dalam hubungannya dengan memilih pemimpin. Nomor 1, rakyat yang memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan niat baiknya untuk menyejahterakan rakyat. 1. Jadi anjane pinter bangun wonge, tur niat bangun. 1. Dipilihlah oleh masyarakat orang yang memang kapasitasnya seperti itu. Nomor 2, kata pek pinter iku rek, tapi apik kelakuane. Kata yo gak korupsi ku wong iku, terus dipilih ke nomor 2. Jadi ada jenis rakyat kedua yang memilih pemimpin berdasarkan moralnya. Nomor 3, wis gak mikir iku kate bangun tagak, apik tagak, korupsi tagak, wis gak peduli, sing penting bayar piro. Gitu kan? Nah, setahu saya di seluruh Indonesia itu mayoritas itu nomor 3. Kan gitu. Nah, terus aku kondo Hud jajal, aku iki percaya loh Hud, nek kasus lumpur ini terusannya 500 tahun yang lalu di Canggu. Dan di situ, setelah ada Canggu itu maka ada transformasi zaman yang luar biasa dari ekonomi pedalaman ke ekonomi pesisir. Sekarang ini kita sedang mengalami kegagalan untuk merespon globalisasi. Jadi negara kita ini tidak menemukan sistem konstitusi dan policy-policy yang bisa menolong rakyatnya, bahkan ngerepoti rakyatnya terus. Maka saya percaya peristiwa lumpur ini akan menjadi trigger bagi perubahan-perubahan nasional. Nah, jadi aku mek kepingin ainul yakin Hud. Nek janjane nek
hakul yakin karo ilmu yakin ku ya Sidoarjo padha ae lah. Rakyatnya ya jenis nomor 3 lah, pokoknya sing nyogok gede iku di Tapi kan aku gak oleh ngarani iki sapa roh iki gak lho. Jajal ya Hud ya, mlebu rono tapi dengan syarat engko nek kon dikae dhuwit dikongkon bagi kon aja gelem. Kan gitu. Jadi kita betul-betul, saya ambil tim dari Jogja tidak disewa loh ini. Tidak kontrak, yang kontrak itu Fox miliaran. Tapi tim saya tidak kontrak. 0 tidak kontrak. Betul-betul menemani bagaimana bikin program yang baik, bagaimana rakyat bisa memilih pemimpin yang baik. Itu betul-betul memproses acara-acara dan komunikasi dengan rakyat untuk idealisme itu. Dan 3 hari sebelum hari H, sebelum pemilihan, benar-benar uangnya mau dikasihkan untuk dibagi untuk serangan duha. Jadi serangan fajar lah sadurunge subuh rek. Iki serangannya jam 7 sampai jam 10. Serangan duha. Gue nek si ono sing kari ya serangan lohor. Nah, yang ingin saya katakan sama Anda, ini sponsor ini baru pertama kali menjumpai tim yang menolak uang itu. Jadi Mas Toto yang saya minta untuk nemanin Huda itu tidak mau dikasih duit untuk dibagi. Mau gaya apa Huda menang mergo nyogok, gitu loh. Jadi benar-benar ditolak. Jadi ini saya bahagia betul, bersyukur betul aku. Gaya apa kan dadi pemimpin mergo nyogok lho, gaya apa? Gitu loh. Mending aja tapi nek rakyate iku jek rakyat sogokan kaya ngono iku aja gelem kan dadi pemimpine. Susah kan kok uripmu. Gitu loh. Ternyata memang setelah 3 hari yang lalu baru ketahuan loh, memang Sidoarjo ya sama saja sama rakyat Indonesia yang lain ya cek kayak ngono iku. Dadi alhamdulillah awakmu gak sido dadi nek awakmu dadi ngeluh kan kok musuh rakyat sing duwe tok ae pikirane. Gitu. Nah, yang ingin saya beritahukan kepada Anda adalah fakta bahwa tim yang saya kirim itu menolak uang yang seharusnya dibagikan untuk serangan duka loh. Mau lagi kan lumayan Mas, prestasi tuh Mas. Ya gelo-gelo dede gitu. Tapi kan lumayan wani. Dan itu maka saya kirim Panembahan Toto Raharjo. Nek gak Toto gak wani nolak kayak ngono iku. Nek to lamo aku nek mengarep bagi duit aku rasa ngirim kirik wae ngono kuwi. Kirik digandoli kene dikon ngetono rono-rono wis tutuk. Rakyat kan gak peduli sing ngetono kirik ta setan, sing penting oleh duit. Lah nek rakyate kayak ngono gak usah dadi pemimpin. Maka malam ini Huda mengadakan syukuran, bergembira dan bersyukur mbeleh sapi loro. Kebetulan memang Huda mendapatkan tim yang memang sama sekali tidak ngurusin prosesnya. Jadi dia ini sebenarnya dibunuh di dalam tim itu, dibunuh. Bahkan cagupnya juga sebenarnya di dalam tanda petik ya ketika sekarang dalam situasi akan pengumuman begini tidak ada yang nemenin nih. Wong Sidoarjo sing kalahi gak sing ngancani, aku sing ngancani. Lah apa kon nangis? Totok yang ngono. Begitu arek-arek mulai nangis, raimu kowe nangis ngopo? Aku wis wingi-wingi nangisku mergo ndelok rakyat kaya ngene iki. Kowe rasa nangis saiki, kowe kudu nyenges ngono kuwi Panembahan Toto Raharjo alaihi salam. Wis ora patut nangis. Anak ngene iki rakyat ora butuh kampanye, ora butuh visi misi, kirimi kirik wae. Gandoli dhuwit kok mesti dijupoki, rajin niku gitu. Jadi saya gembira karena paling tidak orang yang bersama saya itu berani menerapkan idealisme itu. Kan begitu. Dan saya juga tidak pernah sebenarnya mencita-citakan Huda jadi bupati, ya enggak. Cuman karena ada rencana yang baik untuk community development di Sidoarjo memang harus diamankan. Akhirnya dengan berat hati saya loloskan. Tapi kemudian saya melihat bahwa pengurusannya tidak begitu oke. Dan alhamdulillah di saat terakhir mereka berhasil untuk menolak nyogok. Nah, lumayan toh. Itu loh teman sekalian. Sampean gelo kata kok gak gelem nrimo. Kudune laku iso melok oleh sogo anak ngono sih. Itu nah, alhamdulillah Huda lulus dan abot Hud. Tapi nek kon kepengin dadi pemimpin temenan ya mending gak ya apa wong rakyate gak kena dipimpin kok. Rakyate duduk rakyat kok. Di Indonesia itu belum ada rakyat. Ngerti tak bedane rakyat karo masyarakat? Ngerti ya San ya? Wis tak jelasno ya, didik ae wis ya. Epistemologi aja, kalau rakyat itu dari kata ro'iyah, yaitu orang yang berkumpul di dalam perjanjian sebuah negara,
di mana rakyat memiliki kedaulatan atau memiliki ro'yah, maka dia disebut rakyat. Kalau masyarakat dari kata syarika, yusyariku, serikat, orang yang berserikat untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang tentatif sifatnya, maka dia disebut masyarakat. Kalau umat itu orang yang seperibuan nilai. Jadi satu sumber keilmuannya, satu sumber ideologi dan teologinya, maka dia disebut umat. Ada umat Islam, ada umat Hindu, ada umat Kristen, karena ibu nilainya sama. Nek masyarakat tidak harus sama, bisa macam-macam, yang penting mereka berserikat untuk hal-hal yang tentatif. Itu masyarakat. Itu masyarakat dan umat. Nek kaum itu orang kayak Bang Wetan ini kaum, yaitu orang yang bersepakat untuk melakukan kebangkitan. Dari kata qiyam, berdiri, kum, berdirilah, bangkitlah. Nek qiyam itu berdiri, qaum itu berdiri dalam arti yang lebih rohaniah. Kalau qiyam berdiri dalam arti yang lebih teknis dan jasad. Kebangkitan itu qiyam. Yaumul qiyamah, hari kiamat itu bukan hari akhir, tapi hari kebangkitan. Nah, dek ini sing NU sing Muhammadiyah apa jenenge ngeling-eling. Kaum NU itu apa, umat apa kaum? Kayaknya kalau kaum itu ya sedikit-sedikit kecil-kecil seperti ini, karena ada perjanjian untuk bangkit bareng-bareng, untuk berdiri ngadeg, itu kan? Jadi, nah NU kaum atau bukan? Nah NU ternyata bukan kaum, bukan umat, bukan masyarakat. Mereka menyebut dirinya Nahdliyin, orang yang mengikatkan diri satu sama lain. Ikatannya apa? Gak jelas. Monggo, gitu kan? Tapi pokoknya sing mengikatkan diri satu sama lain itu Nahdliyin. Nek Muhammadiyah itu orang-orang yang bersepakat untuk mempelajari hidupnya Muhammad sehingga dia punya watak seperti Muhammad untuk Muhammadiyah, gitu kan? Karpe. Tapi yang paling jelas itu saiki nek didoleki kualitasnya rada angel. Sing jelas itu perbedaan fikih, perbedaan estetika. Jadi nek adzan iku nek as-sholatu khairum minan naum, kaya kaum itu naum, iku nek dawa mesti masjid NU. Sholatu khairum minan naum NU. Mesti iku. Mesti wis ditenono ya tinggo subuh kok rungokno pas iku ya. Mari hayya 'alal falah. Terus bareng ngono as-sholatu khairum minan naum. Nek dawa oh iya. Baik NU Muhammadiyah maupun Muhaimin sama-sama dawa. Nek Muhammadiyah gak, Muhammadiyah itu beda sama NU. NU itu suka bonus, mulane ndek gak apa-apa didawak-dawakno. Nek Muhammadiyah seneng diskon. Dawa dindekno, tarawih 23 dadi 11. Kudune kunut gak kunut. Pokoke nek Muhammadiyah hobine diskon. Nek NU hobine mulai nek adzane Muhammadiyah as-sholatu khairum minan naum. Ngono. Muhammadiyah mesti iku. Lha aku rek ngono tok lho seneng lah atiku. Wes gak duwe duit gak masalah ngger tarungono wae iku NU Muhammadiyah. NU Muhammadiyah masjid bertaburan di ndi kuwi mesti iki NU Muhammadiyah. NU Muhammadiyah kan dijumlah akeh NU ne karo masjid Muhammadiyah. Ya hari ngono tok ya nyenengno iku. Ngono tok wis seneng di Indonesia lho. Bah dijajah londo bandak sing penting ana hiburan ngono-ngono iku. Gitu ya teman sekalian ya. Masya Allah, alhamdulillah. Aku tidak percaya kalau orang-orang ikhlas yang duduk sampai larut malam seperti ini tidak diberkahi Allah. Saya tidak mengatakan mudah-mudahan isi hatimu didengarkan oleh Allah, karena pasti didengarkan oleh Allah. Karena Allah maha mendengar, maha melihat. Jadi tidak perlu mudah-mudahan. Dan kalau pulang dari sini atau melakukan pekerjaan apapun ini untuk fatwa dedek ya, untuk mursyid dedek gitu. Pokoknya ukurannya rek, kon mulang, kon nyambut gawe, kon becak, kon lapo ae, kon ngeramut anak, kon lapo ae ya. Ukurannya itu bukan sukses atau tidak. Ukurannya bukan hebat atau tidak. Ukurannya bukan pinter atau bodoh. Ukurannya bukan kuoso tagak kuoso. Ukurannya nek iso, nek kepengin lancar temen uripmu, ukuran itu siji.
iki diridhoi tak gak? Ini kita mendapat ridho Allah atau tidak? Loh ya apa caranya ridho? Loh. Tuhan nyuruh Anda baik enggak? Anak awakmu mesti apa mesti diridhoi masuk gak? Kalau ridho tidak ada regulasi karena gak ada keyakinan untuk melakukan perbuatan baik. Begitu kamu sholat khusyuk bener gak ono barang kotor di jero hatimu berarti ridho. Ya tak gak? Mosok kan wis nolong wong di dalan, mari tabrak becak, tak motor, terus kok gitu kon, ya Allah, mudah-mudahan kau menerima. Ya mesti diterima, mesti diterima. Terus gini, ya siapa tahu masih ada riak di dalam hati saya, masih ada takabur. Buaan iku riak iku. Mulane buaan yakin nek jero awakmu iku suci. Nek suci diridhoi mesti. Lah nek suci gak mesti diridhoi, terus ya napa carane urip? Nggih ta mboten? Kudu yakin sama ridho Allah. Nah, tanda-tanda ridho Allah itu kalau engkau sadari terus akan muncul. Engkau muncul. Tanda-tanda ini muncul. Pertama rasane di jero ati. Mari ngono uripmu ya apa perkembangannya iku ketara kon diridhoi tak gak diridhoi. Gitu loh. Nah ini loh, seringkali kita itu terlalu mudah terseret budaya kata mudah-mudahan. Angger acara mesti setiap kali demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kok mudah-mudahan nih loh, mas mesti ya. Lah nek iku jek mudah-mudahan terus sing bener sing ngendi? Ya, bedakan kapan mudah-mudahan, kapan mesti. Nah, mesti itu di dalam Islam tetap kita sebut dengan kerendahan hatian insya Allah. Tapi maksudnya mesti. Kata insya Allah itu diretorikakan secara etis ke atas dengan sebutan insya Allah. Itu etika ke atas. Tapi ke dalam diri kita itu pasti. Ngono rek. Nah nek sing gorong mesti mudah-mudahan dikabulkan, itu mudah-mudahan. Nek mudah-mudahan doa kita tadi didengar oleh Allah. Gusti Allah lah ngaplo. Lah kok rumah sama gak ngrungokno aku iki mesti ngrungokno dol. Ya tak gak? Sering kan ustaz-ustaz mengatakan mudah-mudahan doa kita didengarkan oleh Allah. Loh kok mudah-mudahan aku ki maha mendengar rene. Ngarane aku budek kayak apa? Ngerti ya? Loh ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku wis bener, insya Allah aku wis ikhlas, wis tak buak sing elek ning jero atiku. Mari ngono ana mlebu elek meneh tak buak meneh, mlebu elek meneh tak buak meneh, ngono urip. Berjuang terus-menerus untuk membersihkan diri. Ngono lho. Tapi yakin. Lah nek wis mesti bener, terus kon jek mudah-mudahan besoknya ndak punya semangat untuk melakukan kebenaran lagi. Wong cek mudah-mudahan Allah masih amal piro cek mudah-mudahan kok. Lah bener ta? Bener ta? Oke, jadi teman sekalian mudah-mudahan ini menjadi bekal juga supaya Anda cari ridho Allah. Loh, karena Anda belum tentu, saya bilang mudah-mudahan Anda cari ridho. Sebab Anda belum tentu menerima ridho tadi kan aku murui Bupati Purwakarta terakhir. Melok Kiai Kanjeng pentas gak gelem mulih, rakyate wis mulih dhek terus njaluk nyanyi karo Kiai Kanjeng. Terus sampai bewengi pirang lagu ae wis njaluk ebit, njaluk sapa. Terus tak kandhani, sampean ini sebenarnya sedang mencari sesuatu yang sudah benar tapi saya belum pernah ketemu, saya bilang. Loh apa Cak? Sampean sudah berkuasa, sampean sudah kaya, sampean sudah sukses, sampean sudah semua, tapi ada yang sebenarnya yang sejati yang Anda belum temukan, maka Anda tidak mau berhenti. Terus njaluk nyanyi. Nah sekarang saya kasih tahu, kalau Anda sudah ketemu satu itu, Anda akan ringan. Mau berhenti kapan, mau terus, siap terus. Mau makan siap, gak makan siap. Poso siap, gak poso siap. Riyo siap, poso ya siap. Sedih ya siap, gembira ya siap. Ya itu kalau engkau sudah bertemu dengan rasa ridhonya Allah. Nah carane nek Kiai Kanjeng wis seru diridhoi Allah itu gampang. Nek ana wong gendeng teko berarti kena ridho iki. Ana wong gendeng teko, ana gejala ya apa, ana sing aneh-aneh, ngono kan mesti wani ridho Allah. Dan betul-betul itu ajaib-ajaib datang. Nek kon iso ndelok janjane saiki iki akeh sing ndek kene iki. Akeh. Cuman raimu ndelok dhuwit tok ae bendino. Gak iso ketok kon ya.
Kayak Gus Ut loh. Gus Ut itu sering dia menghalangi jalan raya, letang-letang, nangis kayak arek cilik, kejel-kejel. Polisi bingung sok kendaraan macet. Gus, enten opo sampean nangis ten mriki niki? Takon-takon raimu ana Kanjeng Nabi teko kabeh mikir dhuwit tok, gak ono sing nyopo, gak ono sing monggo. Lho, sing ketok sampean tok, kula mboten ketok. Lewatang-latang di tengah jalan. Lah iya wong anjane matamu iku digawe ndelok dhuwit tok karo ndelok susu. Mulane gak ketok ana Kanjeng Nabi teko gak ono sing nyambut, gak ono sing ngeterno. Itu kan alangkah indahnya ada orang-orang semacam itu. Dan sekarang akan lahir orang-orang semacam itu, saudara sekalian. Sekarang akan dihadirkan kembali orang-orang, sudah siklusnya sekarang. Itu ada yang siklus 40 tahun, ada siklus 80 tahun. Dan sekarang akan lahir. Dan Anda harus punya kepekaan itu. Maka orang-orang seperti anak-anak ini, teman-teman ini harus Anda apresiasi supaya Anda punya kepekaan batin. Bahwa mereka ini adalah penerusnya Allah sebagai Al-Khaliq, orang yang menciptakan. Bedanya sama Allah adalah Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan yang sudah ada dijadikan sesuatu yang baru, kan gitu. Allah bikin kayu, manusia dari kayu bikin meja, kan gitu. Nah mereka ini kan gitu. Semua yang digarap adalah ciptaan Allah, tapi mereka rangkai, mereka logikakan, mereka simulasi sehingga menjadi ciptaan manusia. Disitulah pernikahan antara Allah dengan manusia, antara Khalik dengan Khalik kecil. Namanya teman-teman. Jadi Anda ini tidak usah semelang, tidak dihargai Indonesia tidak apa-apa, Anda dihargai Allah, dan itu akan menguntungkan anak cucumu besok-besok, dan Anda akan memiliki tempat, jangan khawatir, tidak lama lagi. Ngono ya, gain kupluk iku terus. Hubungannya opo gitu. Ngono ya Rek ya. Jadi saya kembalikan ke Huda tadi. Alhamdulillah, makanya ini bersyukur bukan karena nutup-nutupi apa, tetapi karena alhamdulillah itu loh, kok ya wani-wani ini nolak terus gak nyogok itu. Wah, jadi nek kon nyogok terus kon malah menang Huda terus gaya apa? Gaya apa? Asih mergo awakmu wani gak nyogok, terus awakmu kalah, maka ainul yakin, oh ngene rakyat Sidoarjo. Oke, kalau gitu ayo kita merenung lagi, ayo kita nyengkerem batu karang lagi ya toh. Ayo nyocok batu karang lagi, cek potol meneh cokol meneh kuku Garuda dan paruh Raja Wali. Hidup Raja Wali Surabaya. Aku jane kepengin iki di podium negara. Kadang-kadang ngono. Saudara-saudara. Jangan dong. Kaget. Oh, nek wong isone gagah tok gak apik, gagah kudu iso konyol, kudu iso lucu, kudu iso khusuk, kudu iso kurang ajar, kudu iso mereman, kudu iso kiai, kudu iso kabeh. Itu namanya pemimpin yang lengkap, pemimpin yang sejati, dan itu akan lahir di Indonesia, dan hanya orang Indonesia yang memiliki multi talent seperti itu. Makanya Bang Wetan, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu nurus samawati wal ardi yunawwirukum. Allah mencahayai ubun-ubunmu semua. Allah mencahayai genteng-genteng rumahmu. Allah mencahayai seluruh aura Surabaya, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia. Kita akan memimpin dunia, kita akan mencahayai dunia. Perkara gak terkabul wis biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu, Mas Karebet ketika dia menjadi Raja Demak, tapi dia memilih beristana di Pajang, itu ada yang tidak terima, yang merasa dia lebih berhak untuk menjadi raja, yaitu Haryo Jipang atau Haryo Raden Penangsang. Ya, Karebet ini sakti luar biasa. Karebet ini yang memegang Kiai Sangkelat. Kiai Sangkelat ini yang membuat adalah Empu Supo Anom. Itu empu nomor 1 kerajaan Mojopahit yang pernah dicuri keris ini dari kerajaan Demak oleh
oleh Ki Maling Celoring. Dadi tahu krungu Maling Celoring. Celoring itu asal usule iku ana wong jenenge Ki Celoring ndek Blambangan kono. Carane mlebu omahe wong iku gak perlu lawang, gak perlu bolongan, pokoke ana lampu titik set mlebu deh. Maka dia berhasil mencuri Kiai Sangkelat ini di kerajaan Demak. Wes digonang Blambangan, Sunan Kalijaga roh, oh gampang pos supaya konang Blambangan pura-pura dadi pandai besi. Wes pokoknya diatur ke Sunan Kalijaga iso balik meneh lah. Akhirnya dicekel Karebet. Nah Karebet ini mau ngelawan arek cilik jenenge Arep Penangsang gak enak sih. Arek cilik pedita-pedidi kok tak sikat temenan kon. Akhirnya sing dikon ngladeni anak angkatnya yaitu Jebeng Sutowijoyo atau yang kelak menjadi Panembahan Senopati. Ya. Saya kasih tahu, Sunan Kudus sama Sunan Kalijaga ini kan seperti saudara dan senior dan junior. Mereka satu perjuangan, satu misi segala macam. Meskipun Sunan Kudus agak Syiah, Sunan Kalijaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Anda, Sunan Bonang, Arya Penangsang ini muridnya Sunan Kudus, sementara Mas Karebet ini muridnya Sunan Kalijaga langsung. Ini mereka konflik berdua, si Kudus sama Kalijaga tidak bisa kok menyelesaikan konflik mereka. Akhirnya terjadilah peperangan toh. Duel antara Arya Jipang melawan siapa? Sutowijoyo. Dan itu pun menangnya Sutowijoyo karena strategi politik. Jarane Arya Jipang jenenge gagak rimang, jaran lanang brancah. Mulane politiknya aku tak perang musuh Arya Jipang nggawa jaran wedok. Iki kurang tahu kok pikir kan ya. Nggawa jaran wedok sing seksi. Jadi akhirnya ditambahi susu loro nih sore kan gitu. Anggur ngomong seksi ngono gemeriyuk. Oke? Kan ngerti tau ceritanya nyenengke kok. Nek ceritanya itu memang dramatis. Akhirnya tidak terkendali gagak rimang ini. Jadi Arya Jipang di seberang sungai, Panembahan Senopati di sini, Jebeng di sini. Begitu si gagak rimang ngelihat kuda ini, dia langsung meloncat menyeberangi sungai di luar kendali Arya Jipang. Nah, ketika kudanya larat seperti itu, dia tidak mampu menguasai dirinya, sehingga tombak Kiai Banca si Jebeng Sutowijoyo ini masuk ke perutnya Arya Penangsang. Nah, Arya Penang ketika ditarik, ternyata ususnya membaur keluar sampai akhirnya ngguleti sak wetenge sak nggon sabuke, sehingga ketika Arya Penangsang menarik kerisnya, ususnya brodol, kena kerisnya dhewe mati. Lho nyenengno iku. Artinya adegane iso-iso ae lho. Ana wong mati ususnya. Saya terus dadi eling Cak Nur. Cak Nur Khalil Majid itu meninggalnya dalam keadaan ususnya masih di luar perut, dan aku takon nang Bu Bumi ki kapan jari dokter iki ususnya dilebokno, jari dokter anu ngenteni Cak Nur sehat. Mboten kualik ta. Nek prasa kula Cak Nur sehat ususnya dilebokno lha ngoten sih. Nek jari dokter gak Cak Nur dinteni sehat sik kait ususnya dilebokno. Iki sing bener sing diki filsafate. Itu juga yang terjadi pada Arya. Jadi Sunan Kalijaga sampai akhir hayatnya tidak mampu mendamaikan dua orang ini, bahkan dengan Sunan Kudus. Satu, jadi gak iso masih aku kate lapo-lapo ndek dunia iki, nek aku gak iso Gusti Allah mentakdirkan aku gak iso mengatasi masalah, ya gak masalah, yang penting aku berjuang terus. Dan Sunan Kalijaga meneruskan perjuangan sampai awal Mataram. Karena masuknya tak kandani, kenapa Mojopahit kok dibawa ke Demak? Karena ada semburan lumpur di Canggu, ada lempengan bumi yang bergeser, yang membuat struktur pertanian menjadi kacau di ujung Mojopahit itu, sehingga infrastruktur pertaniannya menjadi tidak mampu lagi menyangga perekonomian Mojopahit. Maka Sunan Kalijaga berpikir harus menoleh kepada perdagangan global, harus menoleh kepada ekonomi pesisir. Maka ditransformasikanlah dari
kerajaan yang agak di pedalaman yaitu di Mojo Agung, Canggu, Mojokerto itu diseret ke pinggir pantai yaitu ke Demak di desa Gelagawangi dalam rangka supaya ada transformasi menuju pertahanan pangan dan lain sebagainya. Dan itu Sunan Kalijaga luar biasa. Nek wong gak ngerti perekonomian gak iso duwe ide kayak ngono iku. Jadi Sunan Kalijaga iku duduk seniman yang berdakwah dengan seni. Sunan Kalijaga ahli ekonomi, ahli perdagangan, ahli strategi politik, pendekar yang mumpuni dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ekonomi pesisir ini kemudian pelan-pelan dieliminasi lagi oleh watak Jawa yang kurang tegas. Jadi Raden Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir iku pekewo, kate beristana di Demak itu pekewo. Aku tak ndek pinggir-pinggir, aku tak ndek Pajangai. Dia lupa bahwa dengan dia masuk ke Pajang, maka seluruh infrastruktur keraton juga akan pindah ke pedalaman. Jadi perekonomian global yang diciptakan Sunan Kalijaga menjadi masuk ke pedalaman. Sunan Kalijaga tidak setuju, tapi sudah terlanjur. Ketika itu kemudian sibuk dengan pertarungan antara Mas Karebet dengan Aryo Jipang. Itu pun kemudian ketika sampai kepada gara-gara Aryo Jipang bisa dibunuh oleh Panembahan Senopati, akhirnya Panembahan Senopati diberi hadiah oleh Mas Karebet tanah Mentau. Dan Mentau itu sangat pedalaman. Maka terjadilah degradasi politik. Dari pedalaman ke pesisir, dari pesisir dikembalikan ke pedalaman, itu pun degradasinya double. Tidak hanya sifat perdagangannya menjadi dari perdagangan ke pertanian, tapi legitimasi spiritualnya pun berubah dari Wali Songo yang semula menjadi background politik berubah menjadi Nyai Roro Kidul. Nah, Panembahan Senopati kemudian sirsiran dan kawin sama Nyai Roro Kidul sampai Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semua rabi karo Nyai Roro Kidul. Atimbangane tak kongon pegatan Roro Kidul tak kon jilbaban ngono ae saiki. Saya gak angel-angel temen-temen. Wis saiki sembahyang 5 waktu semua. Nyai blorong barang wis sembahyang 5 waktu. Kadang-kadang melok jemuan barang. Ngono ya kanca-kanca ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, ayo belajar sejarah supaya Anda tahu Anda ini Garuda. Anda ini bangsa besar. Kan itu kan selalu saya omongkan di Bang Wetan. Tidak apa-apa sampai akhir hayat Anda belum berhasil, tidak apa-apa. Anakmu yang berhasil, nega anakmu putumu. Tapi kita bangun kembali paruh yang baru itu, kuku yang baru itu, dan tidak pernah putus asa. Gak direken karo pemerintah, gak direken karo Indonesia, anggitmu Bang Wetan direken ngono kaya apa? Kene ya gak ono sing ngreken. Gitu loh. Ayo direken-reken dhewe. Kok repot. Geden di Bang Wetan karo Indonesia aku takon, secara nilai. Secara nilai. Komprehensinya, kedalamannya, ketinggiannya, ketajamannya, gede mana Indonesia sama Bang Wetan? Pernahkah Indonesia mencapai ilmu-ilmu seperti ini? Tidak kan? Lagi lebih besar Bambang Wetan. Lah iya, wong jelas Bambang Wetan luwih gede timbang Indonesia, kok kon njaluk digendong Indonesia? Lah dengkek Indonesia gendong Bambang Wetan. Kon sing kudu gendong Indonesia, betul enggak? Kamu jangan minta diakui loh yang lebih kecil dari kamu. Tidak kuat hatinya, tidak kuat pikirannya. Kamu yang lebih besar dari mereka, kamu yang menampung mereka, kamu yang punya kebesaran jiwa kepada Indonesia. Ngono. Bung Karno iso pidato ngene iki. Mangkel aku suwe-suwe. Lha nek Sunan Kalijaga ngene iki, seluruh ilmu dia kuasai sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terakhir sekali cek ketawan-tawan. Nanti saya minta Pak Wiwit sama Pak Huda, Cak Dil, Cak Nang, sama Mas Toto untuk maju. Kiai Haji Toto Raharjo, sudah lama kita tidak ketemu. Sudah banyak ayat-ayat yang dia hafal. Oke, sebelum mereka masuk nanti kita akhiri dengan itu. Terakhir Mas, soal wayang ini, saya mohon Anda nurusin itu.
Karena wayang ini akan ditransformasikan ke dalam berbagai macam formula sesuai dengan perkembangan teknologi. Meskipun pedalangan yang seperti itu tetap berjalan dan akan tetap kita hormati, mereka juga harus belajar menghormati wayang digital. Karena masalahnya adalah itu mbahmu dhewe iku. Cakil itu termasuk homo erectus. Ya. Cakil, kalau Abimanyu homo sapien. Homo erectus yang tersisa, yang di tikungan iblis sudah saya katakan, itu dulu diusir dulu oleh Kanzul Jannah. Atau jadi gini, iblis itu disuruh Tuhan ke bumi, ke Pulau Jawa. Terus itu bilang sama homo erectus, sebentar lagi saya akan bikin homo sapien, diawali dengan Adam. Kamu semua siap ikut Adam, kalau tidak kamu musnah saja. Kan gitu. Akhirnya buto-buto dikandani karo Semar. Semar itu siapa? Semar itu Sumara Bumi. Sumara Bumi itu ya iblis itu. Iblis itu adalah malaikat yang paling besar jiwanya, sehingga dia mau dikutuk-kutuk karena dia yang paling kuat. Kalau Jibril tidak kuat. Nek Semar kuat ya elek-elek wong terus, anggaran wong elek iblis. Jadi iblis itu kuat hatinya, besar jiwanya, sehingga dia mau menjadi antagonis di dalam seluruh kehidupan manusia. Lho iki rada angel ndelok wacana koyo ngene iki. Kiai-kiai ya apa-apa gak krungu. Ki nek dibantah yo angel, gak dibantah yo medeni iki kan gitu. Nggih ta mboten? Loh, Anda pikir iblis musuhnya Tuhan? Iblis itu nangis nek dituduh. Kan waktu Anda nonton tikungan iblis kan terakhir iblis nangis. Loh, saya kok dituduh musuhnya Tuhan? Nggak berani saya sama Allah. Saya nggak berani. Gila apa? Bukan saya punya kerajaan terus Allah punya kerajaan terus aku melawan Allah. Nggak ada kemungkinan. Allah itu nomor satu, Muhammad itu idolaku. Dan setelah Muhammad tiada, aku tidak punya gairah lagi untuk menggoda manusia. Kan begitu kata iblis. Terus dia sholawatan. Loh temenan loh ya, iblis sholawatan. Loh apa nggak boleh iblis sholawatan? Anggap iblis sing gawe awake dhewe sing gawe sapa? Sing ngongkon sapa? Gusti Allah. Ya apa sih kan niku? Bener tak gak? Emang ada yang bisa melawan Tuhan? Iblis yang tidak bisa. Setan tidak ada hubungannya sama iblis. Setan itu gayananmu dewe. Minal jinnati wan nas, bikinanmu sendiri. Dadi nek awakmu auzubillahi minasyaitonirrajim iku aja ndelok kono, delok raimu dhewe. Oh iku sing kene berlindung dari raimu dhewe. Wacan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengipas-ngipas hati manusia. Siapakah dia? Mereka adalah dari jin dan manusia. Lah kok iblis disalahno? Iblis bukan jin, bukan manusia. Setan itu yang yuwaswisu fi sudurin itu berasal darimu sendiri dan dari jin. Kan begitu. Jelas kayak ngono kok. Nah, Anda ikut kepercayaan Katolik internasional, Kristen internasional yang membedakan, yang mempertentangkan kerajaan Tuhan dan kerajaan iblis. Tersinggung Tuhan. Ono tak kerajaan liyane aku. Tuhan kan tidak pernah marah sama orang-orang kafir. Kamu kafir, enggak masalah. Cuma ojo manggon di omahku kon. Halo, ten pundi kula lungone. Untuk apa Tuhan marah? Kan Tuhan cuma mengatakan barang siapa yang keberatan terhadap kehendakku, barang siapa yang tidak terima dan tidak ikhlas menerima keputusanku, aku persilahkan untuk keluar dari bumi dan alamku. Carilah hidup di tempat yang lain. Pun ngoten ta. Nah terus ten pundi kula mlayu. Ada wong nyolong barangku ya lucu. Nyolong terus kok singitno. Gusti Allah lak guyu dhewe. Kon rono kepethuk aku, rene kepethuk aku, runu kepethuk aku. Lah kok singitno ndek endi olehmu nyolongku lho, kok singitno ndek endi? Lah aku lapo nyolong ku lapo. Wong nang ndiae kepethuk aku. Terus mari ngono seniman menulis drama monolog Butet Ketara Harja mencari Tuhan. Tuhan nang omahku nun ya opo arek-arek. Lah kok saiki ket ndoleki aku lho.
Lah sing gawe dekne sing ku aku ket biyen arene. Lah kok saiki moro-moro mencari Tuhan. Aku mencari Tuhan. Gusti Allah bingung loh. Aku gak kene ket biyen le. Itu ya teman sekalian ya, mudah-mudahan ini membuat Anda jadi Garuda tadi. Beneran Garuda itu beneran, dan kita bangsa besar. Dan wayang ini Pak bukan itu India, bukan orang India, bukan itu khasanah dari India. Orang India itu provinsi kita, pusatnya di Kediri, Astinapura. Mereka kita suruh bercerita, menulis tentang kekuasaan kita di sini. Memang mereka yang berkarya, tapi mereka kita suruh menulis tentang kita di sini. Jadi Arjuna itu mbah kita, Puntadewa mbah kita, mereka itu semua mbah kita. Yo bawa sampean turunane Belung elok isalan lah. Ono sing turunane Canggih, ono enggak masalah. Maka karena mereka nulisnya itu teknis akademis, disempurnakan oleh Sunan Kalijaga. Ndak bisa cuman Mahabharata garing kaya ngono. Kudu ana fungsi Ponokawan. Dewa karo Semar iku, wong cilik karo dewa iku kudu sambung. Karena di Mahabharata asli tidak ada. Yang namanya Panembahan Ismaya kalau di bumi namanya Semar. Semar itu ya rakyat kecil, ya dewa. Jadi ajaran demokrasi itu gak usah ono demokrasi, zaman biyen kene wis lebih demokrasi daripada yang ada sekarang. Karena nek kon ngomong kan ngene, asli ini kan strukturnya gini kalau feudalisme. Brahma sampai Sudra, betul loh. Iki lak lurus ngene. Lah kalau iki lak dirusak karo Sunan Kalijaga dikai Semar. Semar nggone ndek ndi? Ya ndek ndukur ndek nisor. Berarti aku kudu sambung kene karo kene, berarti mubeng. Betul enggak? Menjadi gini, ndak kita begini. Wong iki Panembahan Ismaya, iki Semar. Kudu nyambung ini. Maka hidup menjadi siklikal. Maka wayang adalah ajaran yang luar biasa. Yang Quran tinggal memberi legitimasi. Bukan Quran itu barang, sebelum Quran ndak ada informasi Quran, ya ada. Saiki ki wong-wong iki rada ngawur sing anggite biyen iku Quran itu segala-galanya, memang segala-galanya sebagai pamungkas dari informasi Allah. Tapi gak Nabi Daud nganggo Quran ta? Lah mboten sih. Nabi Isa ya gak. Nabi Muhammad ae wis meh gak ono lho kae jangkep Qurane. Nggih ta mboten? Bukan saya merendahkan Quran. Quran itu memang segala-galanya dari firman Allah. Tapi ojo lali Nabi Adam itu modon ndek bumi gak kok terus gembol Quran ngono gak. Gurung ono Quran waktu itu. Dan dunia dengan ada Al-Qur'an itu segini dibanding sak depo dunia tanpa Al-Qur'an. Betul enggak? Jadi ayo nganggo Quran dan hadis, tapi jangan lupa sebelum ada Al-Qur'an mushaf yang dimulai dari Iqra, Alif Lam Mim sampai Qul Huwallahu, ada Al-Qur'an yang sudah abadi sejak awal, yaitu Al-Qur'an fi anfusikum wa fil afaq, yaitu Al-Qur'an yang berupa anugerah-anugerah Allah di alam semesta dan di dalam dirimu masing-masing. Itu ayat-ayat Allah namanya. Nah, yang ayat-ayat literer dirumuskan itu namanya Al-Qur'an. Terus kalau pegang Al-Qur'an kudu wudu. Ngono saiki. Nek Qur'ane sing dicetak iku kudu wudu, tapi nek Qur'ane ndek BlackBerry ta ndek iPhone gak wudu. Ono peraturan ngono iku. Dadi nek Qur'an ndek handphonemu iku gak kudu wudu. Tapi nek Qur'an sing dicetak iku kudu wudu. Iku mulane ta sinau. Qur'an itu nilai. Kalau Qur'an yang ada di masjid itu namanya mushaf. Itu kertas sama tinta. Dan mayoritas kertas sama tinta yang menjadi mushaf itu bikinan Cina. Jadi yang kamu hormati itu bukan kertasnya, betul enggak? Bukan tintanya, nek tintanya bikinan Cina kok. Mulane meskipun itu di handphone ya kamu hormati. Nah saiki nek handphone gak diapa-apano, nek Quran disuwun ngene iki nang pinggir. Ya bener ya apik, cuman terus ojo terus
Oh kalau yang di masjid itu harus kita ginikan, kalau di handphone enggak apa-apa, itu enggak harus wudu gitu loh. Itu bukan Quran, itu mushaf. Quran itu nilai, ditulis supaya sambung kepada kebudayaan manusia dengan cara menuliskan manual yang namanya mushaf. Wayang yang ngono. Mahabharata itu nilai, struktur ajaran, terus diantarkan kepada Anda dengan wayang pipih, wayang golek dan sebagainya. Sekarang diantarkan oleh beliau dengan sistem digital. Podo nilainya, wayangnya ya podo. Nah, saya ingin mengatakan kepada Anda, wayang itu jangan dianggap itu barang asing. Itu lahir dari kakek moyang kita sendiri, dan pelakunya adalah kakek moyang kita sendiri. Parikesit berakhir kekuasaannya karena banjir Nuh, karena Krakatau meletus, menenggelamkan 2/3 bumi, mencairkan kutub selatan. Itu semua dulu di sini. Maka ini negara ndak butuh dunia aslinya. Kene iki nek ana presiden Indonesia wani mengembargo dunia, selesai masalah. Ya toh? Kene wedi diembargo dunia. Loh, embargoan kan cakarmu kan gak iso. Lha nek kene iki wong Indonesia kok. Boto ae iso mangan kok. Gak ono beras mangan boto ya iso, karek biasakno 2 dina 3 dina. Wis sembarang. Gak iso jangan ya sandale diirisi dicecek ya iso. Wong Indonesia. Dan siapa yang lebih kaya dari kita? Nah, kita bukan akan sombong kepada dunia, tapi juga haram kalau kita berendah diri kepada dunia, seperti presiden kita sekarang. Ya. Kita tidak akan sombong, tapi kita adalah raja wali. Kita akan melindungi mereka, bukan kita akan menginjak-injak mereka. Kita akan mangku mereka. Kita akan punya hamengku buwono. Jogja yang mengko apa? Hamengku buwono ya. Memangku dunia. Jadi kalau kita menguasai, caranya memangku. Cara kita menguasai kan mangku toh. Wes arek sir-siran sing wis kena atine mesti dipangku toh. Caranya lak ngono ah. Itu oke. Silakan Ibu, sudah larut malam, silakan nanti di rumah cari pangkuan masing-masing. Kita sekarang mohon istirahat 5-7-10 menit. Sambil saya mohon dengan sangat Mas Wiwit, Mas Huda, Mas Toto, Cak Dil, Cak Nang untuk maju ke depan. Terus kita dengarkan bersama-sama. Mari kita bernafas. Mari kita masukkan yang Maha Agung menjadi bagian terpenting dari jiwamu, yang bersemayam di dalam nur dadamu. Fi afidatikum wa fi qulubikum, di dalam hatimu dan di kandungan nuranimu. Anda memejamkan mata monggo, Anda tidak memejamkan mata monggo, tapi mari kita berkonsentrasi dan mendaya gunakanlah bunyi-bunyian dari Kiai Kanjeng ini, agar supaya besok pagi Anda tidak hanya memiliki kuwah dari Allah, tapi Anda juga memiliki energi sultan pada diri Anda masing-masing. Pekerjaanmu akan lebih beres, urusanmu akan menjadi lebih maslahat, keluargamu akan lebih rukun, temanmu akan lebih banyak, dan labamu akan lebih melimpah. Amin ya rabbal alamin. Kalau engkau beli sesuatu murah, kalau engkau menjual sesuatu mahal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tekno, Allahumma tuhno. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Cak Nun, Mas Suko, Mas Parto, dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini kelanjutan dari yang di Sidoarjo barusan saya sama Cak Nun. Jadi tanggal 25 kemarin di Sidoarjo sudah dilaksanakan pemilu kada, dan saya bersyukur dan bergembira saya tidak meraih suara terbanyak di pemilu itu. Ini yang terpenting. Kenapa demikian saya merasa bersyukur dan bergembira? Ada banyak faktor yang melandasi pemilu kada. Jadi saya sedikit cerita bahwa majunya saya ini bukan semata-mata dikarenakan keinginan saya pribadi. Jadi saya ini kebetulan seorang guru, seorang dosen, dan saya cukup bangga dan bahagia dengan kehidupan saya untuk transformasi keilmuan. Nah, ujuk-ujuk tiba-tiba saya
diminta oleh Cak Nun untuk mendampingi salah satu kandidat untuk maju pilkada. Dan itu permintaan itu kalau nggak salah kurang 2 hari sebelum pendaftaran dimulai. Jadi pendaftaran tanggal 27, tanggal 25 saya diminta. Tapi karena yang meminta ini Cak Nun, saya hanya bilang kalau ini perintah saya siap laksanakan. Karena ini yang perintah Cak Nun. Nah ternyata bukan ujuk-ujuk Cak Nun perintah saya. Ternyata prosesnya 2 tahun. Ketika saya sebelumnya sekitar 3 tahun yang lalu itu didampingi oleh Cak Nun bersama-sama dengan korban lumpur yang ada di Sidoarjo. Nah, mulai itulah saya kemudian ikut dalam pilkada dan saya merasa Cak Nun perintah saya itu, saya ketika ngurusi lumpur itu ibaratnya masih TK dan itu oleh Cak Nun mungkin dianggap lulus dan saya disuruh untuk masuk ke kelas 1 SD, di mana sesuatu dunia yang lain itu saya temui pada pemilu kada di situ. Dan 3 bulan itu saya mengerti betul bagaimana kemudian carut-marutnya demokrasi yang ada di negeri kita ini. Saya merasakan pada tingkat pemilu kada kabupaten itu perilaku-perilaku menyimpang dari para politisi, perilaku-perilaku menyimpang dari para tokoh ulama dan masyarakat, perilaku-perilaku menyimpang, dan saya melihat bahwa di dalam pilkada itu semuanya bisa dientertainerkan. Jadi tidak hanya lembaga pendidikan yang diinternerkan supaya menjadi mahal, tidak hanya kesehatan yang kemudian menjadi wilayah entertainer sehingga menjadi mahal, ternyata agama pun juga dientertainerkan bisa di saat pilkada. Jadi ini yang menurut saya bisikan dari Cak Suko, inilah yang disebut dengan kapitalisasi agama. Jadi betapa misalkan tahlil dan yasinan itu menjadi satu hal yang biasa di masyarakat kita, tetapi karena pilkada itu kemudian tahlil dan yasinan itu dimintakan dana dan itu sangat luar biasa masif. Itu yang saya alami selama 3 bulan. Nah, tanggal 25 biar tidak terlalu malam, tanggal 25 kemarin itu menurut saya ketika mulai bulan Mei, Juni, Juli, saya berusaha maksimal bagaimana kemudian meletakkan sebuah idealisme dalam pemilihan kepala daerah. Idealisme yang saya maksud adalah bahwa seorang calon pemimpin kepala daerah itu harus jelas menunjukkan visi misinya. Tapi visi misi ini bukan sesuatu yang kosong, tetapi harus dibangun dengan sesuatu yang memang betul-betul ada keikhlasan untuk membangun sebuah struktur masyarakat melalui visi misi dan program kerja. Nah, tetapi rupanya di masyarakat kita visi misi itu nggak terlalu berharga, nggak terlalu penting karena sifatnya retorik. Jadi dianggap orang bilang ya kapur barus nang jero lemari, gedabrus gak mari-mari. Jadi ini retorik. Nah, yang kita bangun seperti itu. Nah, perkara kemudian dari visi misi itu masyarakat memahami, terus kemudian menjelang pilkada itu ada serangan fajar atau sodoko politik, saya bilang sama warga diterima saja. Tetapi ketika visi misi dari seorang calon dipahami, maka yang ia pilih adalah calon yang memang betul-betul mempunyai visi misi, mempunyai latar belakang bersih dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, itu ideal saya, itu angan-angan saya. Jadi kita berkali-kali kampanye di mana-mana untuk menyebarkan visi misi, program kerja kesejahteraan masyarakat, membangun masyarakat madani, membangun Sidoarjo Metropolis. Itu dianggapnya bukan hanya semata-mata kapur barus tadi itu. Nah, tanggal 25 kemarin, sebenarnya tanggal 23-24, survei kami itu 2 kandidat itu beriring-iringan. Bahkan 3 survei yang kami pegang, saya atau dengan pasangan saya itu unggul 1,2%. Wah, luar biasa. Nah, saya pikir satu hari itu tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga kemudian saya yakin untuk membangun idealisme, membangun Sidoarjo ke depan itu bisa dilaksanakan. Nah, begitu tanggal 25 coblosan itu sudah mulai ada bukan lagi petasan, tapi sudah ada mulai bom. Dan itu dilaksanakan secara masif, bahkan beberapa tempat itu di depan TPS dengan langsung bagi-bagi, ada aparat di situ, ada panwas di situ, tapi nggak ada satu reaksi apapun. Dan ketika jam 1 kami dengan LSI mengadakan quick count, jam 2 ini sudah diketahui, saya kebetulan sama Rizal Marlarangeng dipanggil. Mas, kalau ini kenyataannya
ini kayaknya kita kalah. Saya bilang, kenapa bang? Saya nggak tahu, ini sudah konstan. Yang nomor ini sudah 60%, yang ini masih sekitar 19%. Dalam hitungan logika ilmiahnya statistik, ini nggak mungkin, ini mesti kalah. Maka ketika dinyatakan kalah tidak prioritas itu, saya cek 18 kecamatan. Saya telepon tenaga di lapangan, menginformasikan tidak ada petasan-petasan, tapi itu sudah bom dan dilakukan secara masif. Artinya masyarakat kita ternyata penyampaian visi misi dan lain sebagainya itu ya sifatnya tadi